wiwitono padhan iki iya teka ing sarengat mapan to sakuasane rukun Islam kang lelimo tan kena tininggalano sapa tinggal dadi kapuk. Assalamualaikum, ketemu mana ambek channel Yancu Film. Sengaja kru-kru tim-tim ajenge ten griyane Pak Minto Asmoro. Niki kali Jose Yancu Film, Mas Agung. Niki Pak Minto Asmoro, Rahayu. Niki ngeksplor masalah budaya terus sejarah, guys. Jadi di sini memang sengaja kita dan tim itu buat sowan ten griyane Pak Minto Asmoro niki mengeksplor cerita tentang sejarah Pasuruan. Jadi kita hidup di wilayah Kabupaten Pasuruan harus tahu sejarah, guys. Dan ini Pak Minto Asmoro, beliau ini pelaku pakar sejarah, budayawan sekaligus istilahnya pelaku macopal. Ya itu, guys. Pun terus pundi Pak ceritane awal terjadine Pasuruan itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu saking mati. Ya. Kalau kita bicara Pasuruan, Mas ya, mulai zaman itu sebenarnya mulai zaman Empu Sindo. Masalahnya Empu Sindo itu sendiri bukan orang Pasuruan sebenarnya. Cuman dia itu seorang bangsawan dari Mataram. Itu bangsawan dari Mataram. Sekedar Pak, Empu Sindo niku maksudnya niku pemain tunggal dalam arti berangkatnya saking rakyat biasa maupun kastane pun kasta saking kerajaan. Oh, memang dia sudah seorang bangsawan. Oh, pangeran dadosi Pak nih. Ya mungkin pangeran atau mungkin Nggih. ya pokoknya itulah seorang yang benar-benar apa ya, traing kusumo rembesing mati gitu. Waduh, iku sekolah sing mboten semera, Pak. Jadi traing kusumo rembesing mati seorang bangsawan, katakanlah gitu aja. Oh, jadi kalau usah bahas masalah itu dulu, masalah tentang Empu Sindo aja ya. Nggih. Ke Pasuruan. Begini. Jadi Empu Sindo itu sebenarnya dari Jawa Tengah, karena banyak musibah di Gunung Merapi sana. Kan letaknya kerajaan Mataram ya di Jawa Tengah. Oh, nggih. Dari Wangsa Sanjaya dan Wangsa Selendra itu kan ada peninggalannya Borobudur dan Niku juga Candi Prambanan. Itu Mataram. Mataram Hindu. Mataram Hindu dan Buddha. Mataram Hindu. Betul, Mataram Hindu dan Buddha. Mataram Hindu, guys. Jadi setelah banyak bencana zaman Empu Sindo yang mungkin berpangkat kalau tidak salah berpangkat Rakai Hinu. Kalau tidak salah itu ya. Itu sebuah pangkat yang sedikit di bawah raja. Jadi dia itu bersama-sama dengan pengiringnya dan mungkin sebagian masyarakat itu apa ya, eksodus ke Jawa Timur mencari tempat yang aman. Dia kemudian mendirikan sebuah kerajaan di Tambelang atau Tamplang dulu. Tambelang. Nah, Tambelang. Sekarang Tembelang. Daerah mana itu, Mas? Jombang. Jombang. Tambelang atau Tambelang gitu. Nanti setelah di situ dia tuh terus langsung ke juga ya nggak langsung lah di sana dulu ya. Kemudian dirasa kurang sreg ya dia tuh ke Jawa Timur. Terus kemudian mendirikan kerajaan Kahuripan. Medang dulu, Medang gitu loh. Terus kemudian Kahuripan. Sanes Kahuripan Kediri nggih. Ini masalah Kahuripan Kediri itu zamannya Erlangga, Mas. Erlangga dulu ya. Ini kita pedot ya dulu sebentar ya. Nanti ada kelanjutannya itu. Iya. Jadi
siapa Empu Sindok tadi, Empu Sindok. nah ya, kemudian mendirikan kerajaan Pedang gitu ya, di apa Tamblang itu, kemudian ke Kahuripan. Kemudian dia membuat sebuah prasasti yang kita notabene dari Pasuruan, ya kan? Ya kita notabene dari Pasuruan, kita melihat prasasti di daerah Cunggrang. Suci, Cunggrang. suci, ya. Di mana nih, Pak? Suci, ya, Oh, suci. Sarang Kepong. Daerah Kamu Apollo, sudah tahu, Mas, ya? ya, suci ke kiri itu Oh, suci. ya. Itu di situ tertulis nama Pasuruan di sebuah prasastinya. Itu berupa apa prasasti? Berupa sebuah batu, Batu besar itu Pak ya? batu besar. Kira-kira berapa itu Mas ya? Ukurannya mungkin 1,5 meter kali 1 meter. 1 kali ya. Iya, mungkin tebalnya 20 sentian itu. Itu sudah rusak sekarang. Soalnya banyak tangan-tangan yang Iya. Jahil ya. Dulu waktu dengar itu apa? Waktu kecilnya orang cerita, oh biar tak kayak titis-titisan Mas gitu. Jadi Pak betul khotri tinggal cuwil titik-titik itu. Tinggal merusak tulisannya itu. Sekarang ya, tapi dulu sudah terbaca. Dulu batu itu ada tulisannya itu Pak ya. Sampai sekarang ada Mas. Oh. Namanya Tapi prasasti. nggak jelas kan Pak ya? Sekarang ya Agak ada banyak yang nggak jelas, ya, iya, agak yang hilang. Iya. Iya. Tapi namanya itu ada ada sudah di apa? Zaman itu sudah di apa ya? Reproduksi lagi tapi dari logam. Mungkin dari logam apa ya? Bukan kuningan apa emang dulu perunggu ya. Itu diketemukan di Malang. Kemudian dibawa ke India sana. Jadi ya kita yang punya tapi dibawa ke India. Yang asli. Yang ya asli juga, tapi tulisannya persis di Cunggrang itu loh. Jadi direproduksi dulu juga lewat logam. Makanya sampai sekarang tulisannya masih bisa dibaca sana. Sini kan ada yang hilang, tapi sana ya terbaca. Jadi di situ dijelaskan bahwa Empu Sindok itu apa membuat prasasti itu untuk menghormati atau untuk apa ya namanya memberi hadiah kepada para penguasa di situ. Istilahnya itu bukan penguasanya Empu Sindok ya. Iya. Itu Kan bawahannya lah katakanlah gitu ya. Belum ada penguasa waktu Ya, itu. ya Empu Sindok itu penguasanya. Cuman waktu itu di situ kan juga ya dijadikan sebuah daerah itu dulu bayar pajak kemudian bebas. Dibebaskan dari bayar pajak dijadikan perdikan atau sima swatantra seperti itu. Jadi yang tidak membayar pajak. Gitu. Jadi di Pasir Cunggrang makanya orang Pasuruan sekarang ini menitik beratkan pada yang di apa prasasti Cunggrang karena di situ ada tulisan Pasuruan. Tuh guys, awal prasasti di Cunggrang. Awal dari Empu Sindok di situ guys. Iya, itu kalau nggak salah 928 Masehi. 928 Masehi. Bukan 1000 Mas, 900 900 Mas. 28 Masehi. Itu Empu Sindok, masa Empu Sindok. Jadi sebenarnya tua ini Pasuruan ini. Wah ya tua Mas. Nama Pasuruan itu tertulis di situ, ada. Sehingga kalau kita mengaca kepada sekarang, sebenarnya orang Pasuruan itu tua dhisik daripada Demak, daripada Mojopahit ya itu ya. Oh, guys. Jadi Pasuruan Pasuruan ada. Jadi tua. Terus nih Pak, balik ten Empu Sindok malih. Iya. Terus niku kelanjutannya ya napa? Jadi setelah itu Empu Sindok, ya setelah ini kemudian kan mengarahnya nanti kan ke arah Dharma Wangsa. Dharma Wangsa. Teguh itu kan penguasa ya Teguh Dharma Wangsa Teguh itu kan penguasa Kahuripan juga yang punya anak Mahendra Datta dinikah atau dikawin kan ya dinikah ya Iya. dinikah seorang dari Bali Raja Bali Putri Niken itu Pak. Mahendra Datta itu perempuan Mas. Oh, perempuan. Jadi Mahendra Datta itu perempuan. Ada Raja Bali yang mengungsi ke sini karena diserang raja dari Palembang. Waktu itu masih mungkin mungkin Dharmasraya, bukan Dharmasraya. Raja Sriwijaya mungkin. Masih Sriwijaya. Jadi itu menyerang ke Bali sehingga Raja Bali yang bernama Udayana itu melarikan diri dan kemudian mendaratlah dia di Jolotundo. Di situ kan ada situs Biting itu yang nama ada Ompak. Situs yang belahan itu. Oh iya. Oh bukan belahan, Bukan Belan. bukan Jolotundo. Balekambang. Oh iya. Situs Balekambang. Itu menjadikan sebuah pemukiman di situ. Dia itu menikah dengan putri dari Prabu
Dharma Wangsa tadi. Oh. Iya. Jadi Raja Udayana itu orang Bali, Mas. Kemudian ke sini menikah dengan Mahendra Datta. Setelah itu, setelah dirasa cukup ya, dia itu mengajak Mahendra Datta dan menyiapkan balantara menyerang kembali kerajaan Sriwijaya dengan terusir. Kemudian dia menjadi Raja Bali. Punya anak 3 itu. Mahendra Erlangga. Yang nomor 2 lupa ya. Yang 3 itu anak. Itu masih ada hubungannya sama itu, tak, Pak? Mpu Sendok tadi. Ada. Oh, ada yang tadi atas-atasnya kan Pusindo kita bicarakan. Oh, gitu. berarti Ini sudah generasi penerus. penerusnya. Iya, Kalau Erlangga ini sudah Erlangga. Nah, yang sampai tanyakan tadi kan tentang Toho, Mas ya. iya. Iya, Toho. Iya kan ya. Iya. Kauripan di Toho. Ini. Kemudian setelah Erlangga berkuasa ya, kemudian itu punya anak 2 kan ya, kalau tidak salah sama Wijaya sama Panji Karasaka. Itu kan rebutan aja Mas, wong anak loro ya. Itu warisan biasa, warisan makanya warisan itu juga bisa mengakibatkan perang saudara. Benar Itu. Perebutan kekuasaan tadi. Ya, sehingga perebutan supaya nggak kekuasaan. perebutan kekuasaan itu dikasih Toho sama Jenggolo. Itu loh, Panjalu itu Toho. Iya. Jenggolo sama Panjalu. Dipisah oleh Mpu Barada. Maksudnya yang memisahkan, membagi 2 wilayah Erlangga itu jadi 2 Iya. Toho. Ya. Tapi sebelumnya yang saya tanyakan tadi Kauripan di Toho ya. Itu memang Erlangga itu memindahkan Pusat pemerintahan, ke iya. Toho dulu. Yang dinamakan Kauripan tetap, tapi pusat pemerintahan dipindah di Toho. Kemudian setelah anaknya ya itu dibagi 2 ya tetap nama Kauripan diganti aja Toho dan Jenggolo atau Panjalu dan Jenggolo. Panji Karasakan itu wilayah Jenggolo, terus Toho itu Samarawicaya gitu. Jadi Tapi ngenen, Pak, ya, kebanyakan memang zaman kerajaan niku rata-rata niku memang terbelahnya kerajaan niku mesti perang saudara. nah, Pak. itu Perebutan perebutan kekuasaan. kekuasaan mulai dulu itu Mas, mulai dulu. Jadi ya kita harus sekarang pun harus pandai-pandai dan waspada. Jadi dari saudara sendiri aja nggak usah keluar. Saudara kita sendiri pun kalau kita kurang adil lah dalam membagi sesuatu, mungkin ada yang merasa kurang. Kayak kalau sekarang mungkin ya warisan rumah atau apa. Nah itu kita jelaskan dulu supaya enak. Sehingga tidak ada perebutan kekuasaan. Ya. Terus selain di apa namanya tadi di Suci apa Ya, tadi? suci. Tempol ya. Ya, Suci. mm-mm. Terus tempat pasuruan sini kayak deket sini Candi Jawi itu, Pak. Ya, Candi Masih ada? Jawi. Masih ada hubungan itu. Jadi Candi Jawi itu adalah merupakan sebuah perabuan, tahu perabuan ya? Tempat abu. Oh. Jadi orang dulu kan dibakar, kalau di Bali di Ngaben itu. Iya, iya. Nah, kalau di sini